Welcome to the channel of Journalism Class C. Kali ini saya Safiro akan membawakan berita tentang Operasi Jangkar Merah, yaitu ada sebuah event airsoft yang diadakan di Tabanan Bongan. Nah, saya di sini dengan salah satu panitia dari acara Jangkar Merah, yaitu Pak Ude. Pak Ude di sini sebagai panitia sebagai apa ya jabatannya? Saya kebetulan memang ketua panitia. Ya, ketua panitia. Nah ini nih, karena kan banyak yang pasti belum tahu tuh apa sih itu airsoft, apalagi bagaimana permainannya kan. Tapi kita langsung bahas ke event. Jadi ya untuk permainan airsoft ini, ya, itu jika orang mau main apa sih yang diperlukan? Yang pasti unit yang pertama airsoft sendiri. Terus yang kedua safety juga itu wajib. Rata-rata nggak ada yang jual ya. Terus rompi ya baju, terus sepatu itu aja, celana juga. Ya. Lalu kenapa sih dinamakan Jangkar Merah namanya? Jadi sebenarnya event ini saya filosofikan jangkar kan mana ya, kayak menahan gitu, menahan pada mati itu. Jadi saya filosofikan itu supaya tidak pindah hobi gitu. Nah, di sini sekalian mencari basic ini untuk mulai airsoft. Berarti untuk menjadi sebuah anchor point-nya gitu. Ya, anchor point-nya gitu. Ya. Lalu untuk bibit-bibit baru nih, karena kan untuk menarik bibit baru, ya, apa sih yang harus dilakukan sama bibit baru untuk misalnya nyoba untuk hal ini? Apakah mereka harus beli dulu atau mereka sudah bisa ikut nanti ada minjemin dulu untuk nyoba? Jadi kalau dari tim saya sendiri ya, biasanya kita nggak ada menyewakan, tidak ada. Ya, jadi kalau memang ada yang tergantung kita ambil pinjamkan dari sendiri semua gitu kan. Nanti kalau orang itu tertarik pasti kan nanti mereka menyicil gitu, mal beli dulu kan, lalu beli face-nya dan yang sebagainya. Itu sebagai salah satu contoh tadi kan adalah timnya Pak Ude, yaitu AAT. AAT itu berlokasi di Tabanan atau bagaimana? Sekarang punya itu campnya di Denpasar di sekarang. Karena sekarang kebetulan ketua AAT-nya yang pegang ruang Denpasar, bukan saya lagi. Saya dulu mantan ketua, kan sekarang saya di organisasi AAT itu yang penasihat. Ya. Nah, selain dari timnya Pak Ude yaitu AAT, jika kalian minat, misalnya kalian ada posisi di Buleleng, ada di sana tim yang bernama Blast. Lalu kalau misalnya di Denpasar juga selain ada Kak Ude yaitu AAT, ada juga dari grupnya STD. Jika kalian mahasiswa dari STD ya, atau kenal gitu mungkin, ada namanya tim di sana Densoft. Lalu juga ada juga di Tabanan nanti mau dibentuk sih sebenarnya, nanti ada tim baru ini sama mencari bibit. Artinya berarti tempat ini nanti akan menjadi tempat reguler main berarti? Betul, untuk tim Tabanan. Oke. Lalu karena ini kan mau dibentuk sebuah tim dan ini kan nanti menjadi lapangan itu. Ini lapangan ini berarti memang diperbolehkan untuk main untuk setiap minggunya berarti? Jadi kebetulan tempat ini pemiliknya pribadi ya, kebetulan Puragung tadi ini 2 hektar, karena memang tidak dipakai. Jadi kita izin ke beliau ya, jadi menjadi tempat supaya dekat sih. Kalau main ke Denpasar agak jauh kadang teman-teman, jadi mainnya di sini. Lalu siapa sih yang sebenarnya mencetuskan ide untuk mengadakan Jangkar Merah itu? Sebenarnya sampai sekarang artinya mulai COVID sampai COVID sekarang ini, teman-teman airsoft udah mulai redup sih sebenarnya. Ya. Jadi ada yang hobi supaya tidak mati. Ya saya membuat harus dasarnya sebenarnya. Nah, artinya itu sudah direncanakan dari lama ini kan? Bulan lalu. Oke, last question ya. Satu question terakhir nih. Ini pasti semua airsofter pasti kenal dengan pertanyaan ini. Karena orang jika mau nyoba pasti ada satu pertanyaan, yaitu sakit gak sih sebenarnya olahraga ini? Nggak sakit sih sebenarnya. Iya. Makanya kita ada aturan ya. Jadi dilarang menembak di bawah 10 meter. Ya, event-event nasional itu biasanya 420 sih, tidak berhenti. Karena lebih dari itu tuh lumayan sakit, bisa berdarah.